salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Supriyati Ningsi M.Com, selaku dosen dari Program Studi Teknologi Komputer Kampus Kabupaten Banyumas Universitas Bina Sarana Informatika. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Logika dan Algoritma. Mata kuliah Logika dan Algoritma merupakan mata kuliah di semester 1 pada program studi teknologi komputer dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Berikut adalah deskripsi mata kuliah Logika dan Algoritma. Mata kuliah program studi yang menjadi dasar berpikir secara logis dengan menerapkan konsep algoritma yang baik dalam menyelesaikan masalah. Mata kuliah ini menjelaskan pengertian dasar logika algoritma, konsep algoritma dan tipe data, flowchart yang menggambarkan susunan logika, alur kendali yang diterapkan pada bahasa pemrograman Python yaitu fungsi percabangan, if else, if, elif, else, nested if, perulangan atau looping, for while, nested for, and nested while. Struktur rekursif, larik atau array, dimensi 1 dan 2, dan matriks. Metode divide and conquer, merge sort, quick sort, binary sort, and teknik DNC. Metode sorting, selection sorting, bubble sorting, dan insert sorting. Teknik searching dan teknik straight, max, and min. Metode greedy, problem, dan grab dalam metode greedy. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Logika dan Algoritma, ini nantinya setelah perkuliahan selesai, diharapkan mahasiswa mampu menentukan algoritma dalam penyelesaian masalah secara mandiri, mampu menerapkan konsep algoritma dan tipe data menggunakan bahasa pemrograman, mampu memecahkan masalah dengan menggunakan flowchart, mampu menentukan struktur branching dalam menyelesaikan masalah, mampu bekerja sama untuk memecahkan masalah menggunakan looping yang didokumentasikan ke dalam program secara terstruktur, mampu menerapkan teknik rekursif secara mandiri untuk menyelesaikan masalah, mampu menerapkan larik untuk memecahkan masalah, mampu bekerja sama dan berinovasi dalam pekerjaan, dan mampu menentukan teknik pencarian menggunakan algoritma dengan benar, dan mampu menerapkan metode greedy dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah Logika dan Algoritma ini antara lain yang pertama konsep algoritma, yang kedua tipe data, yang ketiga flowchart, yang keempat branching, yang kelima looping, yang keenam rekursif, yang ketujuh array, yang kedelapan matriks, yang kesembilan sorting, yang ke-10 searching, yang ke-11 metode greedy, yang terakhir adalah metode grab dalam metode greedy. Jadi mata kuliah Logika dan Algoritma ini ada sekitar 12 materi yang akan disampaikan.
Pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas, dan untuk pengumpulan tugas mahasiswa dapat dilakukan melalui LMS MyBase Universitas Bina Sarana Informatika. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu ceramah penyampaian materi, kemudian diskusi, conceptual instruction, tugas. Untuk penilaian jenis asesmen yang pertama ada tes tertulis, kemudian ada tes kinerja atau praktek dengan bobot penilaian 20% kehadiran, 25% tugas, 25% UTS, dan 30% UAS. Dan berikut adalah video pembelajaran di dalam kelas. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Sudah pada makan semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi tetap semangat ya perkuliahan kali ini. Oke. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang konsep algoritma dan tipe data. Sebelum ke sini, pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat membahas tentang apa? Pengertian dasar logika dan algoritma. Untuk tugasnya sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, berarti saya bisa lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Nah, di sini membahas tentang konsep algoritma dan tipe data. Yang pertama, konsep algoritma. Di sini ada dua konsep algoritma, yaitu algoritma pengubah. Yang kedua itu algoritma pertukaran. Oke, di mana algoritma pengubah ini adalah variabel yang nilainya bukan konstanta atau nilainya pasti selalu berubah seperti itu. Nah, contohnya di sini ada sintak P sama dengan Q, di mana nilai P itu apa? Sama dengan nilai Q. Lalu yang kedua, di situ ada algoritma pertukaran, di mana masing-masing isi variabel itu berbentuk nilai dari tiap variabel yang akan berubah atau bertukar. Jadi nilainya itu akan bertukar. Nah, untuk ininya, nah di sini ada analisa algoritma. Nah, di sini contohnya ada sekumpulan lidi ya. Di sini lidinya berjumlah 12. Nah, bagaimana pertanyaannya ya? Bagaimana sebuah lidi ini bisa membentuk 4 buah kotak? Nah, itu harus menggunakan konsep yang analisa algoritma. Nah, untuk hasil dari analisa supaya ke-12 lidi ini bisa berubah menjadi 4 buah kotak, yaitu hasilnya seperti ini. Jadi kalian apa tadi? Memindahkan atau menukar ya. Bagian ini ditukar ke bagian yang atas sana, sehingga menghasilkan algoritma yang 4 buah kotak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini ada analisa yang kedua. Di sini terdapat 3 buah lidi, di mana pertanyaannya atau ini harus membentuk angka 6. Nah, di sini tanpa mematahkan. Jadi lidinya itu nggak boleh
patah. Nah, di sini juga ada konsep analisanya yang harus kalian pahami. Nah, jadi membentuk sebuah angka 6 romali seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang ininya adalah tentang tipe data ya. Tipe data pada Python. Ada yang sudah mendengar mungkin untuk tipe data ini? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, mungkin kalau yang belum saya akan jelaskan ya. Nah, di sini ada beberapa tipe data. Yang pertama itu adalah tipe data boolean. Nah, dan selanjutnya ada tipe data string. Lalu ada tipe data integer. Lalu ada float. Lalu ada apa? Oke, lalu selanjutnya lalu hexadesimal dan dictionary. Nah, masing-masing tipe data ini memiliki fungsi. Nah, bisa kalian lihat di bagian keterangan. Di sini ada fungsi dari masing-masing tipe data. Yang pertama untuk tipe data apa yang pertama? Oke. Fungsinya untuk apa? Ya, mempunyai nilai 2, yaitu true bernilai dan false bernilai 0. Oke. Lalu yang selanjutnya ada string. Nah, di sini ada string terdiri dari karakter atau kalimat. Yang selanjutnya ada integer. Di sini menyatakan sebuah bilangan bulat. Gitu. Yang selanjutnya ada float. Ini untuk bilangan desimal ya atau koma. Selanjutnya ada apa? Oke, digunakan untuk menyatakan pasangan angka ya. Lalu yang selanjutnya ada list. Di sini berfungsi untuk untaian ya, untuk tipe data yang berisinya bisa berubah-ubah seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada tuple. Untuk apa? Oke. Lalu ada hexadesimal. Itu. Yang selanjutnya juga ada dictionary. Nah, untuk tipe data ini saya akan memberikan contoh ya. Di sini ada contoh tipe data tentang manipulasi string. Jadi tipe data yang digunakan itu adalah tipe data string. Nah, tipe data string ini juga bisa dimanipulasi. Ini salah satu contoh tipe data yaitu string. Bagaimana cara memanipulasi string? Seperti ini ya, contohnya di depan. Di mana nilai variabel 0 itu s, lalu nilai variabel 8 itu bahasa, lalu variabel 3 2.6 itu adalah love. Diambil dari kata ini ya. Jadi variabelnya yang dimanipulasi, yaitu manipulasi string. Yang selanjutnya di sini juga ada variabel sama string juga, dimanipulasi juga. Lalu selanjutnya di sini ada tentang masih sama, yaitu contoh tentang stringnya. Jadi penggabungan stringnya ataupun penggabungan variabel stringnya. Itu. Ini juga masih sama tentang manipulasi string lagi. Bedanya ini cuma menghitung panjang karakter dari string yang sudah dibuat seperti itu. Nah, itu ya beberapa contoh untuk tipe data, yaitu tipe data string. Ada yang bertanyakan dulu tidak?
Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari temannya. Kenapa kita harus memahami tipe data? Ya. Kenapa kita harus memahami tipe data? Yang pertama, di dalam konsep sebuah program pasti kita memerlukan tipe data ya. Nah, tipe data itu sendiri digunakan untuk mungkin nanti kalian bisa memerlukan tipe data string. Jadi kalian juga harus memahami konsep dari konsep program yang kalian buat. Tidak semuanya tipe data itu digunakan. Kalian bisa memilih mungkin beberapa tipe data. Contohnya tadi mungkin tipe data string, integer, float, dan seterusnya. Jadi tidak semua tipe data yang ada, sudah saya jelaskan tadi di awal, itu digunakan. Jadi mungkin saja hanya beberapa tipe data yang digunakan. Jadi tidak semuanya. Nah, maka dari itu konsep dari memahami tipe data itu diperlukan. Karena untuk membuat sebuah program, kita juga harus paham tipe data apa saja yang akan digunakan. Jadi tidak kalian hanya yang penting jadi programnya, tapi kalian tidak paham konsep dari tipe data yang harusnya digunakan itu seperti apa. Gitu. Makanya dari awal kalian harus paham dulu konsepnya, terus tipe data yang ingin digunakan apa, lalu nanti implementasinya seperti apa. Gitu. Lalu itu, jadi konsep tipe datanya seperti itu, Mas. Sudah paham? Oke. Saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya, nah ini di sini ada tentang tipe data is. Mungkin semuanya boleh dicoba dulu ya. Python-nya boleh dibuka, silakan masing-masing mahasiswa untuk mencoba. Boleh? Silakan. Sudah selesai ini? Oke, untuk hasilnya nanti seperti ini ya. Ini tentang list. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sudah sama semua? Sudah ya? Sudah paham ya? Untuk ini? Oke. Kalau sudah paham berarti saya lanjutkan lagi ya. Untuk selanjutnya. Nah, sebelum ke operator aritmatika,
Untuk tipe data yang kedua, yang dictionary, mau dicoba? Oke, dicoba dulu ya. Sudah? Nah, ini tuh hasil yang tadi yang dictionary. Sudah seperti ini semua? Sudah. Oke, sudah paham ya berarti untuk tipe data? Sudah paham? Oke. Nah, selanjutnya di sini ada operator aritmatika ya. Di situ ada penjumlahan, lalu ada pengurangan, lalu ada perkalian, lalu ada pembagian, lalu ada modulus, pemangkatan dan pembagian hasil bilangan bulan. Nah, ini ada operator perbandingan. Saya berikan contoh untuk operator perbandingan. Di sini ini ya, yang pertama operator perbandingan. Jadi memasukkan nilai, yaitu nilai yang pertama, lalu nilai yang kedua. Nah, di sini nanti ada perbandingannya, yaitu nilai yang pertama kan 10, yang nilai kedua adalah 2. Perbandingan di mana nilai 10 itu lebih kecil dari nilai 2. Betul atau salah? Salah. Oke. Yang selanjutnya ada perbandingan 10 itu lebih besar dari 2. Betul atau salah? Betul. Oke. Yang selanjutnya ada apa ini? Nilai 10 sama dengan nilai 2. Betul atau tidak? 10 betul atau salah? Oke. Sudah paham konsep dari perbandingan? Sudah. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ya ada pembuatan dokumentasi kode program. Di situ ada dokumentasi kode program, juga memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama mengidentifikasi kode program. Lalu yang kedua ada, yang ketiga ada, ada 3 ya, 3 tahapan dokumentasi programnya. Lalu yang selanjutnya, di sini juga kalian juga harus memahami konsep dokumentasi ini ya. Selain tadi yang pertama apa? Konsep algoritma. Lalu ada konsep dari tipe data. Lalu yang selanjutnya ada tahapan dari dokumentasi kode program. Nah, dari masing-masing yang sudah tadi saya jabarkan dari awal, kalian juga sudah coba ya tadi. Ada beberapa yang kalian coba di programnya.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, boleh. Apa yang dimaksud dengan algoritma dalam konteks pemrograman dan mengapa kita perlu menyusun algoritma? Ya, algoritma dalam konteks pemrograman. Dan kenapa sih kita harus memahami ya algoritma itu sendiri? Gitu. Jadi di sini yang pertama, konsep dari algoritma itu sendiri adalah, kalau algoritma secara ini kan adalah alur ya atau tahapan. Nah, kenapa kalian harus memahami konsep alur atau tahapan yang akan kalian buat supaya tidak terjadi kesalahan ketika kalian menentukan program yang akan dibuat. Yang kedua juga tidak ada kesalahan ketika kalian menentukan tipe data yang akan digunakan. Jadi konsep algoritma kalian juga harus paham selain konsep dari tipe data. Karena antara konsep tadi tipe data, kenapa kita harus paham juga tentang tipe data? Karena juga algoritma juga ada di dalam konsep dari algoritma tersebut. Jadi alurnya itu supaya tidak jauh ya dari hasil yang diinginkan gitu. Jadi memang harus ada konsep algoritma. Nah, selanjutnya sudah paham Mbak? Ada yang bertanyakan lagi? Tidak? Cukup? Tadi penjelasan dari awal sampai akhir sudah paham? Membahasnya tentang apa? Tentang konsep algoritma dan tipe data. Oke, sudah paham semuanya? Ada yang bertanyakan lagi? Tidak ya, sudah paham? Nah, sebelum saya tutup, di sini ada pengerjaan tugas ya, yaitu tugas mandiri. Di mana juga nanti kalian ini mengerjakannya di sama ya seperti minggu yang lalu, yaitu dikumpulkan berarti minggu berikutnya. Gitu. Nanti jadi kalian silahkan membuka laman LMS-nya masing-masing ya. Nanti di situ untuk pengumpulan tugasnya. Selain ada tugas mandiri juga nanti ada latihan soal yang juga akan kalian kerjakan sama pengumpulannya di LMS e-learning BSI ya, yaitu dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk sebagai penutup dari saya, intinya kalian harus tetap semangat ya untuk perkuliahan. Intinya jangan pantang menyerah. Harus apa tadi? Datang bareng-bareng, keluar juga harus bareng-bareng ya. Jadi lulus satu harus lulus semua. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi harus selesai ya sampai semester akhir nantinya. Amin. Oke, ada yang bertanyakan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, berarti saya akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah BSI aja.